Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Laporan penjualan kayu sudah selesai. Sekarang tinggal memasukkan data kayu yang masuk ke gudang. Kayu sengon 2 truk, terus kayu Kalimantan 4 truk, terus ini apa ya, kayu pengkirai 4 truk juga. Kok alarmnya udah berbunyi? Namanya jam berapa sekarang? Walah, udah jam 12 malam. Aku harus cepat menyelesaikan laporan kayu-kayu ini biar bisa cepat pulang terus ketemu istriku. Nah, selesai. Alhamdulillah bisa pulang deh. Wah, ternyata yang lembur cuma aku aja ya. Pantesan aja sepi banget pabrik ini. Wah, semangat banget Mas Abi. Lembur lagi nih. Pak Rehan, iya Pak, saya lembur. Cie yang mau jadi ayah harus semangat Mas Abi lemburnya. Pak Rehan bisa aja. Sudah berapa bulan Mas Abi kandungan istrinya? Baru 2 bulan Pak. Oh, 2 bulan ya. Wah, masa kandungan muda kayak gitu rawan banget loh Mas Abi. Harus hati-hati. Rawan gimana Pak? Rawan keguguran Mas Abi, kan kandungannya belum kuat. Pokoknya jangan sampai kelelahan Mas Abi. Iya Pak, kebetulan istri saya juga nggak bekerja kok. Dulu juga gitu Mas Abi. Waktu istri saya hamil, tingkahnya aneh banget. Dia tidak mau dekat-dekat saya selama 9 bulan loh. Katanya bau keringat gitu katanya. Masa sih Pak? Beneran loh Mas Abi, hampir 9 bulan dia tidak mau mendekat sama saya. Saya tidur di luar deh. Katanya keringat saya bau banget. Orang hamil emang aneh Mas. Lucu juga ya Pak. Mending toh Mas Abi sebelum pulang mandi dulu deh Mas. Kenapa Pak? Ya biar wangi lah Mas, nggak bau keringat. Nanti kalau istri Mas Abi tahu kalau Mas Abi bau, nggak mau dideketin gimana? 9 bulan loh Mas Abi tidur di luar. Mau? Mending mandi dulu aja. Wah, bener juga Pak. Apa saya mandi dulu aja ya? Tuh baunya kayak gini. Keringatnya nggak enak Mas. Masa Mas Abi nggak bisa bau badan sendiri? Pak Rehan bisa aja. Ya udah, saya mandi dulu ya Pak, sebentar. Kalau mau mandi, jangan di kamar mandi kantor ya Mas Abi. Lah memangnya kenapa Pak? Bak mandi yang ada di kantor kan bocor Mas Abi, jadi nggak ada airnya. Mending kalau Mas Abi mau mandi di kamar mandi gudang paling pojok belakang Mas. Di sana airnya banyak. Kamar mandi yang ada di gudang belakang yang buat mandi karyawan produksi ya Pak? Nah bener Mas Abi, di gudang itu aja, paling pojok ya. Iya ya Pak, iya, saya kesana sekarang. Tapi kok sekarang udah jam 12 malam ya Mas Abi? Katanya sih di kamar mandi pojokan itu angker Mas. Pasti ada hantunya ya Pak? Ya nggak tahu juga Mas Abi. Tapi kalau saya keliling malam patroli gitu sampai di gudang belakang itu rasanya kok merinding gitu, dingin. Pasti ada hantunya deh di sana Mas Abi. Walah Pak, kok masih percaya kayak gituan? Nanti kalau hantunya beneran muncul, Abi tangkep deh, terus Abi mintain uang. Kan Abi bisa kaya Pak. Terserah lah Mas, yang penting saya udah kasih tahu kalau di kamar mandi pojokan gudang itu angker. Iya Pak, siap. Nanti kalau hantunya ketangkap, Pak Rehan mau minta uang sekalian nggak Pak? Ada-ada aja ah. Walah, jauh juga ya kamar mandi yang di gudang ini, bener-bener di pojokan. Tasnya taruh sini dulu ah, terus mandi deh.
Gelap banget tempatnya. Apa bener tempat ini berhantu ya? Kok serem banget. Hehehe, serem kan karena belum dinyalakan lampunya. Kalau udah nyala begini kan jadi terang. Ternyata bersih juga loh, nggak serem. Pak Rehan ada-ada aja ah. Wih, iya bener, airnya bersih banget, toiletnya juga harum. Harum melati. Pipis dulu ah. Penonton jangan ngintip loh. Kok kayak ada suara langkah kaki ya? Pak Rehan, nggak lucu ah. Pak Rehan kan di depan. Kok diem aja nggak nyaut? Pak Rehan, jangan nakut-nakutin deh. Saya nggak takut, Pak. Walah Pak, kok sampai matiin lampu segala? Saya tuh nggak takut, nggak percaya hantu Pak. Niat banget sih Pak Rehan nakutinnya. Pak Rehan, nyalain lampunya, gelap. Udah deh Pak, saya udah tahu kok kalau itu Pak Rehan yang menggoda saya, nakut-nakutin. Pak, nyalain lampunya Pak, gelap. Loh, kok sepi nggak ada orang? Aku tidak bersalah. Alah, paling Pak Rehan udah kembali ke pos satpamnya. Aku nyalain aja ah lampunya. Ada-ada aja sih Pak Rehan. Pakai nakut-nakutin segala. Mana tuh orangnya? Udah nggak ada kan? Cepet banget kembali ke pos satpam. Paling tadi Pak Rehan juga lari, takut. Kalau malam hari begini, sepi juga. Rasanya kok memang menakutkan ya di gudang ini. Kalau siang sih lumayan rame, kan pekerja produksinya banyak. Ada yang gergaji kayu, milih-milih kayu, dan lain-lain. Kalau malam kok sepi banget. Aku nyasar nggak ya? Kok nggak sampai-sampai pos satpam? Aduh, lampunya malah mati. Ini pasti ulah Pak Rehan. Weh, tali sepatuku lepas. Apa mungkin kalau udah malam dimatikan ya lampunya? Loh, kok ada orang jalan? Nah, Pak Rehan kan? Nggak ada orang. Pak, udah deh, jangan nakut-nakutin lagi. Saya tahu kok itu Pak Rehan yang keliling patroli sampai ke gudang belakang. Iya kan Pak? Lewat lagi. Kenapa perasaanku jadi kayak gini ya? Nggak enak banget. Wah, ketangkep Pak Rehan. Waduh, kok nggak ada orang ternyata. Padahal kan jelas banget barusan ada yang lewat di sampingku. Alah, ya wes lah, nggak tahu. Loh, itu suara apa sih? Kalau nggak salah, itu kan suara mesin gergaji kayu. Hah? Mesin pengepres kayu juga nyala. Wih, semua mesin menyala. Apa mungkin karyawan produksi ada yang lembur ya? Syukurlah kalau ada yang lembur, berarti aku ada temennya. Tadi udah merinding, kirain ada hantu beneran.
Aku tidak bersalah. Aku tidak bersalah. Aku tidak bersalah. Suara apa itu? Hei, siapa di situ? Aku tidak bersalah. Aku tidak bersalah. Aku tidak bersalah. Aku tidak bersalah. Begitu Pak Rehan ceritanya. Hantu itu bilang, aku tidak bersalah, Pak. Oh, hantu itu bilang aku tidak bersalah ya Mas Abi. Berarti itu hantunya Sukesi, Mas. Hantunya Sukesi? Berarti Pak Rehan tahu? Saya sih pernah dengar mitos itu, Mas. Hantu Sukesi masih gentayangan di pabrik belakang sampai sekarang. Kenapa bisa gentayangan, Pak, sampai sekarang? Sukesi itu dulu karyawan sini, Mas, waktu pertama kali pabrik ini berdiri. Dulu di pabrik ini ada pencurian kayu besar-besaran, Mas. Nah, Sukesi dituduh sama pemilik pabrik ini ikut terlibat di dalamnya. Soalnya Sukesi itu bagian pencatatan gudang. Dasar ya, lu orang pencuri kayu, komplotan kalian semua. Saya benar-benar nggak tahu, Tuan. Saya nggak terlibat dalam pencurian kayu ini. Saya nggak tahu, Tuan. Beneran, saya nggak tahu. Sukesi sudah berusaha menjelaskan, Mas. Tapi pemilik pabrik ini gak mau terima. Sukesi disuruh ganti semuanya. Nah, Sukesi stres, bingung. Akhirnya memilih gantung diri di pabrik ini. Apa, Pak? Gantung diri? Iya, Mas Abi. Gantung diri di gudang paling belakang dekat toilet tadi yang Mas Abi buat mandi. Aku tidak bersalah. Aku tidak bersalah. Hehe, ketemu ya Mas akhirnya sama hantu beneran. Iya, Pak, ketemu hantu beneran. Ya udah, saya pulang dulu ya, Pak. Masih merinding nih sampai sekarang. Oh iya Mas Abi, silahkan. Hati-hati di jalan ya. Berdoa supaya hantu Sukesi tidak ngikutin Mas Abi sampai rumah. Hehehe. Udah Pak, saya jadi makin takut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Mas. Untung tadi aku nggak pingsan. Ternyata hantu itu beneran ada ya. Nah, teman-teman di rumah, kalian pernah nggak sih melihat hantu? Kalau pernah, melihat hantu apa? Tulis di komentar ya, biar kita sama-sama tukar pengalaman. Siapa tahu nanti akan dibuatkan videonya sama Dek Wowo. Tulis di komentar ya. Mas Abi. Sial banget sih ketemu hantu. Gak terasa, udah jam 2 malam. Saatnya patroli keliling pabrik. Wah, jaga sendirian pula. Aduh, sampai ke gudang paling belakang ini. Wah, perasaanku paling gak enak kalau patroli ke gudang ini. Kayaknya angker banget, serem, dingin suasananya. Tuh kan, tiba-tiba ada suara serigala. Aku tidak bersalah. Tambah menakutkan. Ini yang menetes di bajuku apa ya? Kan nggak hujan, kok ada air menetes dari atas? Baunya amis banget. Air apa sih ini? Aku tidak bersalah. Wah, hantu Sukesi. Wah, hantu Sukesi.